Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mengerjakan ibadat. Moga amal kita diterima oleh Tuhan. Hari ini hari Senin akan saya jawab pertanyaan yang dikemukakan kepada anak-anak Maslah MS. Disidarkan untuk membaca pertanyaan-pertanyaan itu. Baiklah saudara, kita kembali menjumpai pendengar-pendengar dari acara ini. Pertama sekali yaitu saudara Ibrahim Idris di Jalan Masjid 2 nomor 18, Kampung Melayu Besar di Jakarta. Ya. Saudara Ibrahim Idris mengajukan 3 pertanyaan, Bu ya. Pertanyaan yang pertama, sebagaimana kita ketahui, makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Bukan di Madinah. Oh, kalau begitu salah, bukan di Mekah tapi di Madinah, yang mana katanya sering dikunjungi umat Islam. Ya. Yang akan saya tanyakan, di manakah makam nabi-nabi yang lain? Nah, makam-makam nabi-nabi yang lain ada yang di Damaskus, di dalam masjid Bani Umayyah yang terkenal, ketemu makam-makam nabi. Demikian juga di Khalil di Palestina. Ada nama negeri Khalil menurut nama Nabi Ibrahim. Katanya makam Nabi Ibrahim di sana di dalam masjid itu. Jadi macam-macam lah. Tetapi menurut riwayat, makam-makam Nabi yang lain itu demikian saja katanya di sana, tapi penyelidikan yang mendalam belum ada. Ada lagi riwayat mengatakan bahwa di Masjidil Haram itu tidak kurang daripada 70 nabi-nabi yang bermakam di sana. Itu cuma cerita. Penyelidikan secara ilmiahnya yang jelas ialah makam Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Karena nabi-nabi yang dulu itu sudah ribuan tahun lebih dahulu. Dan juga tidak wajib kita mengetahuinya. Iya. Kita teruskan dengan pertanyaan yang kedua. Iya. Quran dan sejenisnya telah kita kenal kitab yang suci dan harus dihormati, sampai-sampai kalau tidak ada wudhu kita tidak bisa memegangnya. Tapi kenapa kitab yang dianggap suci itu dijual dan ditaruh saja di pinggir jalan, seolah-olah disamakan saja dengan buku yang lain, seperti majalah dan buku-buku yang lain? Pertanyaannya, apakah tidak berdosa bagi si penjualnya? Kalau orang yang menjual itu ada kesadaran beragama, menjual Quran ya boleh, taruh pada di tempat yang baik, yang layak. Iya. Jadi memang itu perbuatan tidak sopan namanya. Jadi kalau saudara lihat yang begitu, beri ingat kepada penjual itu, lebih baik taruh ke tempat yang terhormat saudara. Kalau dia orang baik, dia akan menerima nasihat saudara itu. Ya. Kita teruskan, Bu ya. Iya. Pertanyaan yang ketiga. Apakah benar kalau kita sembahyang, kain atau sarung yang kita pakai itu jangan sampai menutup mata kaki? Kalau tertutup, sembahyang kita tidak sah. Tidak sampai begitu. Baiknya mata kaki itu terbuka sedikit, tapi tertutup. Bagaimana kalau pakai kaos kaki nanti? Jadi mengatakan tidak sah sembahyang
Coba lihat apa yang membatalkan sembahyang. Ada apa tersebut di dalam kitab fikih. Membatalkan sembahyang kalau kaki itu tertutup, mata kaki tertutup. Tidak ada itu. Jadi jangan ditambah-tambah. Iya. Apalagi kalau wanita ya, Bu. Iya. Harus tertutup malah. Iya, tertutup ya. Tapi tidak juga kan bisa pakai kain dengan baik ya. Iya. Baiklah, sudah selesai surat dari saudara Ibrahim Idris. Sekarang kita teruskan dengan surat yang kedua. Surat yang kedua dari saudara Darman Syah Johar, Jalan Keramat Kuitang 2, Jakarta Pusat. Pertanyaannya hanya satu. Wajibkah seorang anak bayi yang sudah meninggal dunia kita kekahkan, sedangkan anak orok itu belum berdosa? Mohon jawaban dari Buya. Akikah itu pada umumnya tidak wajib melainkan sunat. Sedangkan orang yang masih hidup lagi sunat diakikahkan, apalagi yang telah meninggal. Jangan lupa itu. Sunat muakkad artinya berpahala kalau dikerjakan, tidak berdosa kalau tidak sanggup mengerjakannya. Jadi kalau sekiranya susah pada hari ini, mudah-mudahan di hari lain ada kelapangan, pada waktu itulah diakikahkan. Baik juga kalau telah meninggal itu diakikahkan juga kalau ada kesanggupan kita. Kemudian surat yang ketiga dari saudara Syafril, Jalan Abisin nomor 43 Bogor. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya seorang mu'alim muslimin ikut drama yang memegang peranan sebagai Maria untuk hari Natal, katanya? Saya rasa tidak usahlah. Tidak usahlah kaum muslimin turut pula, apalagi memikir lakon Maria pada hari Natal. Sebab bagi saudara kita kaum Kristen, Maria Ibu Isa itu juga dipandang sebagai Tuhan. Jadi kita akan menyetujui itu namanya menganggap dia sebagai Tuhan. Padahal bagi agama kita tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bagi saudara kita orang Kristen, Nabi Isa itu sendiri Tuhan, dan ada mazhab dalam kalangan mereka Maria itu pun Tuhan. Jadi apa guna kamu sebagai orang muslimin turut pula merayakan itu dan mengambil lakon yang begitu lagi? Di dalam Quran dikatakan, wa mayyatallahu yatawallahu minkum fa huwa minhum. Barang siapa yang menyetujui mereka itu, dia termasuk mereka pula. Dengan tidak sadar kamu nanti termasuk orang Kristen padahal kamu orang Islam. Itu tidak mengurangi kerukunan kita beragama. Kerukunan beragama bukanlah orang Islam turut beramalkan agama orang Kristen turut ajil fikih, bukan begitu kerukunan agama. Kacau nanti. Ya. Cukup jelas, saudara Syafril, jawaban dari Buya tadi. Kemudian kami jumpai saudara Subadri juga di Jakarta. Pertanyaannya, apakah hukumnya seorang pemuda bermukim atau tidur di masjid? Bermukim, ya. Ya, sebaiknya jangan. Karena kamu tidur nanti kamu mimpi malam. Lantas kamu
ada sperma, ada mani di situ nanti. Iya. Jadi kamu sudah dengan itu tidak wajib lagi sembahyang, kamu mesti mandi lebih dulu. Mengapa mandi lebih dulu? Karena kamu sudah najis. Jadi janganlah di masjid, di pakarangnya saja, di rubatnya saja ya boleh, tapi jangan di dalam masjid. Orang mau sembahyang juga di situ. Iya. Pertanyaan kedua, seorang bujangan pada suatu pernikahan saudaranya bertindak sebagai wali, apakah boleh? Boleh. Memang kalau ayahnya sudah meninggal, maka saudara laki-lakinya lah yang menjadi wali yang lebih akrab. Bagus. Kemudian kami teruskan dengan surat yang kelima. Iya. Surat yang kelima dari Ibu Kartijah, Jalan Panaragan di Bogor. Bogor ya. Iya. Dua di Bogor ya. Iya. Pertanyaannya, sholat tasbih. Ada perkataan yang berbunyi, hendaklah kau sembahyang 4 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat kau baca Fatihah, dan 1 surat lain kau baca sambil berdiri 15 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ada lagi terusnya. Apakah ini perlu dibaca terusannya? Salat tasbih itu menurut setengah riwayat bukan sembahyang wajib, itu sembahyang sunat. Sekurang-kurangnya katanya sekali seumur hidup kita kerjakan. Tapi setelah diselidiki hadis-hadisnya kurang kuat. Biasa kerjakan sajalah sembahyang yang biasa. Baca 15 kali subhanallah ketika rukuk, ketika sujud, ketika sujud dia duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya, sampai berapa kali. Tidak kuat hadisnya. Iya. Pertanyaan yang lain, Bu ya. Sholat duha apakah diperbolehkan bila belum hafal betul surat Wadduha dan Samsi? Bolehkah kita baca surat lain saja? Boleh. Kalau kita sembahyang duha itu sembahyang sunat, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau lebih lagi lebih baik sampai 8 rakaat, 22. Sebagaimana pernah saya katakan pada pertanyaan di minggu yang telah lalu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah mana yang hafal, mana yang mudah kita baca. Yana yang belum hafal tidak usah dibaca. Qul Allah bisa dibaca terus. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, boleh kita baca. Mana yang pantas, yang hafal kita dapat dipertanggungjawabkan membacanya. Itu saja. Kita sampai pada surat yang ke-6 atau surat yang terakhir untuk pagi hari ini. Iya. Berasal dari saudara Saidana di Kebun Kacang 22/51A Jakarta. Iya. Hanya satu pertanyaan, Bu ya. Iya. Syahkah sholat jika seseorang yang menjadi imam itu kurang memenuhi syarat karena imam itu cacat tubuhnya? Cacat tubuh, kalau tidak ada yang lain, itu sah. Yang penting bacaannya fasih. Karena kalau kita pikir-pikir, lebih banyak orang yang cacat tubuhnya cuma tidak kelihatan. Saya sendiri juga cacat, saya punya tubuh, saya punya bau itu rendah sebelah. Berarti kan
terkenal itu. Atau saya punya muka juga bopeng, agak susah itu. Jadi mencari orang yang mencari bintang film supaya tentu tidak. Jadi jangan difikirkan sampai begitu. Cacat tubuh itu apa? Yang susah cacat hati. Sebab dikatakan di dalam hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Artinya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa kamu atau kepada tubuh kamu, entah cacat, entah tinggi, entah rendah, entah pengkal, entah condong. Tidak dipandang. Yang dipandang hati kamu dan amalan kamu. Tetapi misalnya buat menjadi kepala negara, itu memang pantas yang gagah seperti Bung Karno, yang pantas seperti Pak Harto, itu memang. Tetapi bagi imam sembahyang jangan terlalu diperberat syaratnya. Kadang-kadang orang-orang yang kurang badannya itu yang lebih fasih bacaannya. Nah, demikianlah jawabannya kepada saudara tentang hal cacat tubuh itu. Iya. Sudah selesai ya surat-surat untuk pagi hari ini. Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan lain hari juga supaya ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.